ini sedikit pun, kecil pun terlihat oleh orang yang ada di belakang kita, karena mereka melihat tempat sujud. Ya, sehingga kalau melihat tempat sujud terlihat merek sarung kita. Gajah nungging. Ya, itu tolong perhatikan itu, karena ini kita sudah tahu hadisnya. Kalau sampai kita tidak mengamalkan ini, ya tanggung jawab sendiri. Saya sudah menyampaikan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, hadis 246 ya. Wanhu ini maksudnya masih dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, karena Anas itu pelayan Nabi, jadi tahu keadaan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana kiramun, adalah tirai li Aisyah radhiyallahu anha, milik Aisyah, satarat bihi janiba baitiha. Jadi tirai itu dipakai oleh Aisyah untuk menutupi sebahagian rumah yang ada jendelanya. Gitu, tirai itu. Jadi tirai itu ada bolong, gorden. Jadi jendela. Jadi jendela itu yang mana menghubungkan rumah Aisyah ke masjid. Ya, misalkan rumah Aisyah di sana ada jendela itu kan. Ya, jendela itu dipakai gorden. Nah, sehingga kan menghadap kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang sholat sunat otomatis menghadap, ya, gorden itu kan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana? Oh ini. Amiti anna kiramaki hada. Amiti anna itu sebagian ke bawah kitabnya ya. Oke. Amiti anna kiramaki hada. Tolong singkirkan gorden ini, wahai Aisyah. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena sesungguhnya tirai ini ornamen-ornamennya menggangguku ketika aku sholat. Rawahu Bukhari. Itu. Jadi Aisyah punya gorden, yang mana gorden itu ada ornamen-ornamennya. Di sebuah riwayat dikatakan ornamennya itu gambarnya angsa kalau nggak salah. Ya, angsa. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap gorden itu, si gambar-gambar yang ada dalam gorden itu terlihat oleh Nabi sehingga mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nabi aja terganggu dengan ornamen-ornamen atau gambar-gambar yang ada di depannya. Maka menyingkirkan hal-hal tersebut sangat-sangat dianjurkan. Ya, model kita kalau kita sedang berada di saf pertama, jangan sampai baju atau sarung kita ornamen-ornamennya mengganggu orang yang ada di belakang kita, mengganggu khusyuk. Udah mah susah khusyuknya kan gitu. Ditambah lagi kita memakai pakaian yang kaos terus. Makanya sekarang alhamdulillah di sebagian kantor-kantor itu kalau hari Jumat karyawan-karyawannya itu pakai baju koko, ya yang putih lah. Batik itu diganti jadi hari Kamis. Sekarang kayak gitu. Nggak tahu di sekolah kayak gitu nggak sekarang? Ya, jadi Kamis sekarang. Dulu kan hari Jumat, hari batik. Hari batik itu hari Jumat. Sekarang ya hari Jumat itu, ya alhamdulillah. Entah sadar atau tidak dengan hadis ini ya setidaknya kita bisa terhindar dari melihat ornamen yang ada dalam batik itu, ya kan? Yang batik kan penuh filosofi kan. Lagi sholat kita, apalagi imam bacaannya panjang dikit kan, lihat, waduh, meresapi, menghayati apa yang ada di batik itu, gambar-gambarnya, kan gitu. Nah, pilih nomor 2, ada batik gitu kan, batik mega, mendung nggak jadi hujan, nah itu. Ya,
Nah itu, hindari. Kita pun ya kalaupun misalkan masuk masjid silahkan pakai pakaian, tapi pakaian yang polos. Tapi sarung sekarang hampir jarang yang polos, paling enggak kotak-kotak. Nah di sarung itu kan ada tuh Pak cap-capnya, Atlas, Wadimor, Mangga 2, Mangga 4. Kalau bisa itu di depan kita. Alhamdulillah ada sarung, saya kalau pilih sarung itu sarung yang memang di capnya itu enggak ada kan ada tuh kayak gitu kan? Di bawahnya ada, enggak. Pilihlah sarung yang capnya memang kalau kita pakai atau ada aja di depan. Mana sarung saya? Tuh di depan nih. Ya. Kalau nggak ada ya balikin sarungnya. Ini sedikit pun kecil pun terlihat oleh orang yang ada di belakang kita karena mereka melihat tempat sujud. Ya, sehingga kalau melihat tempat sujud terlihat merek sarung kita. Gajah nungging. Ya. Nah, itu tolong perhatikan itu karena ini kita sudah tahu hadisnya. Kalau sampai kita tidak mengamalkan ini, ya tanggung jawab sendiri. Saya sudah menyampaikan. Ya, kalau nanti masih ada cap-capnya di belakang ya sudah nggak apa-apa lah. Ya, gitu ya. Iya, untuk menghindari itu makanya kita hindarilah hal-hal yang memang bisa merubah konsentrasi seseorang ketika dia sholat. Itu. Wattafaqo ala haditsaha fi qissati an bijaniyah Abi Jahm wa fihi fa innaha al-hatni an salati. Ya itu bisa melalaikan salat. Nabi aja terlalaikan salatnya gara-gara ornamen-ornamen itu. Kan gitu.